Reformasi birokrasi dimulai untuk bagaimana kita membuat sebuah pelayanan publik yang lebih baik. Saya cuma pesan sih sebenarnya, Embo dalam hal ini harus pilih pemimpin yang profesional dan berintegritas. Ore. Right now. Halo, Om Nyong, ada di mana dia? Mau pergi di dinas. Jangan mau marontak di situ. So nyana begitu dinas-dinas sekarang. Dorang so lain, so bagus dorang pe pelayanan. Mari tunggu, Om Nyong. Pas ini dia, Embo ada dengan Ibu Dokter Magdalena ini. Napa? Tunggu. Nanti Embo mau tanyakan kalau masih begitu ini pemerintah ini apa? Dorang bilang birokrasi dan sekarang. Maaf ini Embo Petamang kok ini ada telepon Om Nyong. Dia kata mau pergi di dinas, ada dia mau pitanya di sana. Dia bilang DP urusan di sana dia kaget kata dorang nyak mulai hani baik-baik. Masih begitu ini birokrasi sekarang Ibu Dokter. Iya Embo, aduh selamat orang gak baku dapat Embo kan. Ore. Aduh, banyak. Soalnya gagah ini Ibu Dokter ini dia. Kurang teh ini Embo. Bagaimana? Mau jawab apa ini Pak? Ada masalah apa dah gitu Embo? Dia kata ada dia mau pitanya di dinas, kok dia so emosi ini, so naik DP emosi. Embo. Emosi. So naik DP emosi. Dia bilang kaget orangnya melayani baik-baik Pak dia. Dia mau pitanya dia dengar ada program bantuan atau apa di dinas, dia boleh mau dapat atau bagaimana, tapi dia so emosi lebih dulu. Nah, coba Ibu Dokter jelaskan supaya tidak terlalu emosi ini Embo Petamang. Mesti bilang Pak Embo Petamang ini, kalau mau pergi, mungkin dia trauma tuh Kang, sering pernah pergi. Kejadian. Iya. Atau dia dengar orang lain bicara. Padahal kan sekarang kalau dinas-dinas atau bantuan, boleh lihat di dorong website, dorong ada di situ siapa yang penerima bantuan. Tergantung daerah Lena. Kita nih tahu kalau di daerah mana ini, gitu kan? Jadi kalau umpamanya orang mau lihat ini, orang mesti pastikan bahwa dia ini pemerintah, dorang ada websitenya ndak? Ya ada internet begitu. Dorang juga terdaftar di DTKS atau terpadu. Jadi untuk bantuan sosial itu sudah ada di DTKS. Iya kan, untuk kesejahteraan sosialnya. Kemudian dari situ biasanya sudah ada pengumuman-pengumuman di desa-desa. Harusnya sampaikan itu dia. Begitu Embo. Nah, makanya heran kalau umpamanya masih ada masyarakat yang belum mungkin tersosialisasi dengan baik. Orang mesti tanya pada DP Sangadi atau Kumtua, ya kan, atau DP kepala desa, apa dorang sosialisasikan hal itu atau tidak. Atau kaki belum backing, atau kaki mati lampu. Iya, atau Embo aduh parah ini memang. Itu orang bilang itu reformasi birokrasi itu maksudnya ada perubahan atau bagaimana itu sekarang ini tuh sampai pemerintahan atau instansi-instansi yang ada itu dia bagaimana sebenarnya itu? Embo itu reformasi birokrasi itu kan terkait dengan bagaimana orang mau buat perubahan, pembaharuan. Berarti kalau ada perubahan, ada sesuatu yang baru, itu tuh reformasi birokrasi. Begitu DP simple. Nah, itu reformasi birokrasi itu orang berharap di dompe administrasi, ada perubahan, ada inovatifnya, ada akuntabilitasnya ada. Iya kan? Apa itu tas? Pokoknya bukan isi tas. Bukan. Iya. Jadi itu profesionalitasnya orang juga mesti dilihat. Kalau umpamanya masih terbelit-belit, kong banyak sekali DP persyaratan, jadi pertanyaan berarti belum reformasi. Nah, Kalau rupa Embo Petamang ini misalnya dia panggil mem jo Embo. Karena biasa panggil mem. Mem berarti Mem Magdalena atau Mem Lena. Biasanya itu kok orang suka panggil. Pokoknya mau Mem Magdalena asal jangan ada panggil Pak kita Oma.
Muka nak pasal itu dia Itu lagi. Ore, memlena Gimana ini nih? sama dengan Embok Petamang ini dia misalnya mungkin dia mau pitanya sto kalau dia boleh mau dapat bantuan atau ada program apa itu sekarang kan so terbuka harusnya itu informasi begitu toh. Makanya karena ada juga reformasi birokrasi juga terkait dengan digitalisasi administrasi. Makanya yang kita sampaikan tadi, Embo, bahwa itu harusnya so ada, so jelas dorong penerimaan bantuan. Karena dari pusat dorong penama so ada. Harusnya ya tidak diganti-ganti. Tapi biasanya ada oknum-oknum yang nakal itu. Itu dorang bilang pertama so ada kita kage hilang di daftar kage besok so hilang tak ganti. Justru ada bahkan yang tidak memperbaharui, ada orang somati DP nama masih ada terima bantuan. Itu dulu toh itu dia. Kalau sekarang kalau sampai sekarang terjadi itu yang terang heran. Kok masih terjadi, ya kan? Itu reformasi birokrasi itu dengar lagi sekarang so pakai DP FAM reformasi. Ada DP embel-embel kan pakai tematik lagi. Pengentasan kemiskinan. Iya kan digitalisasi administrasi, peningkatan investasi, ya kan? Itu masuk. Jadi kita akan fokus ke hal-hal tersebut. Jadi kan kalau administrasi kan banyak sekali. Kalau kita lihat kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak Jadi orang mesti mau sampaikan juga terkait dengan apa sih yang orang fokus mau kerjakan sekarang gitu. Kan ini dari 2015 Endo. Dari 2015 ini reformasi birokrasi tematik ini pakai roadmap-nya tapi akhirnya kita buat tematik ini dia 2023 tuh Kang. Iya, sudah dibuat tematik seperti ini supaya kita lebih fokus. Iya, juga dengan tugas-tugas aktual presiden begitu. Nah, ini memlena ini dia kan dosen toh mengajar di mahasiswa-mahasiswa. Ya, nah, akademisi kita. Karena tuh hari kita pe kampus. Karena tuh hari kita pe kampus Iya, embok siang nanti embok mau mendaftar, embok nyenak kuliah embok suka sekali mau kuliah mau baku dapat dengan memlena dan begitu. Ada ini. Bagaimana itu mahasiswa itu dorang so tahu lagi ini reformasi birokrasi so pakai FAM ini dia. Oke. Kalau mahasiswa ditanya reformasi birokrasi, mungkin ada sebagian yang tidak paham. Apalagi kalau Embok bertanya Pak, mungkin mahasiswa yang tidak sejurusan dengan itu. Tapi kalau ditanya ke mahasiswa biasanya FISIP, yang ilmu pemerintahan, dorang paham, dorang belajar. Tapi kalau yang lainnya belajar juga tapi dalam bentuk lain, mata kuliahnya lain, bahas namanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan mahasiswa sudah tahu yang reformasi birokrasi. Dulu membambanya mau mengajukan skripsi, ada 20 syarat untuk bisa ujian skripsi atau tesis atau disertasi. Sekarang kan cukup satu saja. Apa? Kesediaan untuk diuji, iya kan? Itu aja. Yang lain-lainnya berkasnya enggak perlu lagi. Kalau masih berkas, mesti bawa kartu rencana studi, mesti bawa kartu hasil semester studi yang sebelumnya, kemudian bawa slip SPP, kemudian disuruh bawa lagi terkait dengan persetujuan pembimbing, SK skripsi, waduh, sampai 20 syaratnya dulu. Ya ampun, orang mau ujian, hanya sibuk ngurusin administrasi bukan sibuk belajar. Pirwa. Kalau Embok jaga dengar dulu itu skripsi boleh mau suruh tulis pak orang lain itu berarti kalau suruh reformasi Sony boleh itu pak begitu sekarang berarti. Tapi masih ada juga sekarang itu masih ada juga oknum yang begitu. Jadi, itu mirisnya. Karena dalam reformasi birokrasi harusnya itu kan dimulai juga dari kampus. Kampus ngajarin bagaimana yang efisien dan efektif. Kemudian dari pemerintah selanjutnya itu tinggal mengimplementasikan. Kan orang-orang yang duduk di pemerintah itu kepala-kepala dinas ataupun DP kabit-kabit itu kan orang ada sekolah. Ada titel semua itu. Bahkan biasa DP titel lebih panjang daripada DP nama. Iya kan? Nah, itu orang-orang di birokrat itu yang kepala-kepala dinasnya itu, dorang itu harusnya belajar itu apalagi umpamanya lulusan pamong begitu kan yang memang IPDN atau dorang tahu semua. Tapi biasanya mungkin ada masalah-masalah politik atau yang lainnya sampai dorang tahu tapi tidak laksanakan begitu. Memlena, semua ada baik ini dia Embok masih belum mengerti itu
kalau begitu apa DP beda dang dari dulu itu yang belum reformasi, sekarang so reformasi, apa DP beda sebenarnya DP, apalagi sekarang so pakai paham reformasi birokrasi tematik. Kan sekarang ini sejak kita kemarin COVID, itu digitalisasi administrasi itu semakin digalakan, artinya semakin dibuat sebagai sebuah inovasi-inovasi dari setiap dinas yang ada di pemerintahan. Nah, terkait dengan hal ini, Embo, kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, harusnya kan ada perubahan dan pembaharuan. Itu kita selalu sampaikan itu. Bahwa ketika hal itu terjadi, Embo, tadinya Embo sulit kerjakan minta izin pemain bikin KK yang harusnya biasa dilayani per minggu-minggu, harusnya sekarang tinggal 3 hari. Harusnya sekarang tinggal 3 jam. Bahkan tinggal mau telepon Pak Embo Pepala, mau tinggal mau telepon Pak Embo Pelura, kalau mau bilang dia nanti mau bilang selesai. Cuman masalahnya sekarang Embo yang hal yang krusial yang harusnya orang bahas adalah terkait dengan kenapa sudah reformasi birokrasi yang jalan tapi masih lambat surat-suratnya itu. Dan masih ada calo-calo, masih ada harus orang dekat. Padahal kan sebenarnya digitalisasi itu membantu siapa saja punya hak untuk mendapatkan pelayanan birokrasi. Berarti mungkin DP tadi yang sosialisasi di desa-desa tuh yang belum terlalu banyak dan tuh pemerintah desa. Tapi mungkin juga Embo mereka lakukan sosialisasi tapi waktunya tidak sesuai. Seperti yang kita ketahui kan di desa itu kebanyakan dorang pergi bapacol dulu Embo. Iya toh, dikasih makan dulu dorang pe ayam mungkin. Iya kan? Nah, berarti waktu sosialisasi itu harus disepakati bersama. Apakah jam 7 pagi atau jam 7 malam. Iya kan? Nah, itu jadi waktu pada saat dilakukan sosialisasi mungkin ya datang dengan api tamang itu. Embo dengar-dengar Memlena lagi pernah tuh jaga bahas seleksi itu tuh pejabat-pejabat begitu. Nah, bagaimana sebenarnya supaya dorang ada apa tadi kompetensi itu dia? Bagaimana waktu Memlena jaga tes pada orang? Nah, bagaimana? Dulu reformasi birokrasinya itu juga terutama pada saat dilaksanakan pansel itu siapa yang akan jadi pansel sudah diseleksi, panitia seleksi. Kemudian dulu kan ada KSN, iya kan? Itu juga kita mengirimkan nama. Kemudian tidak seperti dulu yang bisa syarat umpamanya kepala daerah bilang kita suka Embo Jo, biar Embo umpamanya tabatan SD mari dia suka jadi. Tapi sekarang ada DP persyaratan itu juga termasuk reformasi birokrasi. Karena ada persyaratannya mesti tes dulu karakternya, kepribadiannya, ya kan? Mesti tes kemampuannya, semangatnya, motivasinya. Orang mesti ikut dulu. Setelah itu baru seleksi berkas. Seleksi berkas baru di tahapannya kita di pansel itu kita hanya untuk wawancara dan presentasi. Tanya jawab, disitulah kita lihat apa motivasinya menjadi kepala dinas, kemudian bagaimana background pengetahuannya terhadap dinas yang akan dia lamar, begitu kan? Kemudian bagaimana dia pemahaman terhadap inovasi daerah. Kaget ada yang mau melamar mendaftar jadi kepala itu dia cuma supaya dapat panggil kepada yang terhormat kalau di pesta-pesta dang ya gagak itu dia tuh yang boleh suka mendapat panggil begitu. Kaki cuma suka mendapat panggil kepada yang terhormat, bapak kepala apa, bapak kepala itu. Ternyata kepala angin. Tagal itu mesti mau tes dulu kan, mesti wawancara, tanya dulu pada orang. Itu dari cara bicara satu kalimat aja kita sudah bisa nilai orang ini bisa paham atau tidak. Tujuan mau jadi pejabat ini dia. Kan track recordnya juga kita lihat, ini background studinya misalkan pertanian. Kemudian dia mendaftar di dinas kesehatan, ya tidak bisa lah. Bisa sih, salah kasih resep. Iya, butuh banyak belajar lah. Dan sekarang kan kompetensinya jelas bahwa ketika orang melamar di satu jabatan dia harus punya betul-betul background. Jadi itu pun sisi administrasi yang namanya birokrasi yang harus kita reformasi. Nah, tapi juga kalau umpamanya kepala daerahnya itu ada beberapa kepala daerah yang bagus, jadi dia bisa mendelegasikan wewenang itu dengan baik dan orang-orang yang di bawahnya tuh kepala dinasnya itu memang terpilih sehingga dia kerjanya aman, nyaman. Karena orang-orang di bawahnya itu adalah orang-orang yang memang betul-betul profesionalitas, berintegritas. Nah itu. Mem, kalau ada lagi yang Embo dengar lebih bikin takut, orang bilang itu penegak hukum, ada lembaga-lembaga penegak hukum itu dia. Kalau nyandak mau reformasi lagi, kan orang jaga dengar itu dulu berani membela yang siapa yang membayar ya nu. Nah, itu
Maju tak gentar membela yang bayar. Itu dia. Parah itu. Bagaimana? Jadi kita sering dengar orang bercerita ini. Ini asumsi tapi faktanya juga ada sih. Alami bahwa ketika yang harusnya tidak jadi temuan akan jadi temuan kalau tidak ada slipnya. Jadi kan? orang mau siasati bagaimana orang mau itu periksa dia? Misalkan dana desa. Periksa dana desa tapi orang-orang di desa harus sedia makan, sedia amplop transportasi pulang. Mau siasati itu kekurangan bagaimana? Administrasi itu dia tadi. Karena harusnya kalau ada kesalahan administrasi sebagai APIP aparat maksudnya internal. Jadi pemerintahan itu harusnya mengedukasi. Oh, ini salah administrasinya. Ini uangannya salah. Harus bilang, bukan adanya pemerasan. Oh, ini salah, semua jadi temuan. Mau masuk penjara. Akhirnya kasih. Padahal nak langsung masuk penjara tuh kalau ada salah-salah catat begitu masih ada DP orang bilang proses ada edukasi dulu. Mau perbaiki begitu ya. Tapi kenapa mereka lupa kalau mereka itu pengawas, bukan pemeriksa. Kebanyakan itu kesalahannya adalah tidak tahu tupoksinya. Apa itu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok. Tugas pokok dan fungsi. Jadi tupoksi itu apa yang Anda mau backing dan program kerjanya Anda mungkin atau orang bilang bahwa ini nanti patronnya kewenanganmu sampai di mana. Jangan usah lebih, jangan usah dorang bilang mau cari tambahan yang padahal kan ada DP. Bagaimana mau cari tambahan Embo? DP honor kecil istau. Bukan. DP gaji sodigade. Dorang bilang suka sekolah ya. Jadi makanya waktu kita jadi pansel, kita juga tanya Embo, apakah orang gaji ini masih utuh atau tidak? Karena bisa saja ya menjadi motivasinya pegang jabatan. Kurang berharap mau cari itu DP lebih-lebih itu dia. Karena sota ika itu DP untuk kehidupan sehari-hari. Ya kan? Tapi pertanyaannya juga Embo, reformasi birokrasi, tapi saya mohon maaf. Kalau ada pejabat dari Jakarta misalkan datang atau yang lain. Terus mereka bawa orang 5-10. Terus yang kasih makan siapa? Terus pertanyaan kita sebagai kepala dinas ada SPPD itu orang mau periksa itu. Tapi kan orang ya bingung umpamanya orang mau panggil makan. Terus bilang karena bayar masing-masing karena bayar sendiri kita bayar sendiri kan tak mungkin. Biasanya orang bayar akan. Akhirnya orang siasati di dinas ini mau ambil dari mana atau bagaimana. Akhirnya terjadi korupsi juga, ada fraud juga. Akhirnya yang tadinya tidak mau jadi pungli Begitu. Jadi berat memang reformasi birokrasi kalau ada oknum-oknum yang tidak kompeten. Tidak memiliki integritas, tidak punya profesional. Orang bilang karakternya buruk, kemudian nintau apa enter mau ketik nintau laptop. Cuma tahu suruh-suruh Pak anak buah. Jadi kalau anak buah enggak masuk, lama itu birokrasi. Orang bilang kata itu peraturan itu dia dibuat untuk dilanggar. Itu kaget orang gitu. Maksudnya kalau memang mau jelaskan tadi, embok mengerti. Makanya yang pembicaraan kita reformasi birokrasi, apakah sudah jalan atau tidak? Tantangannya apa? Tantangannya ini embok. Pertama, yang dipilih adalah orang yang tidak kompeten yang menjabat. Dan kita ketahui bersama bahwa hanya kira-kira 40% lah ya yang paham tentang tupoksinya tadi. Iya kan? Yang ketika menjabat. Yang lain-lainnya itu tidak tahu. Orang bilang hanya misalkan hanya suka jabatannya, tapi tidak tahu kerja. Supaya kenapa cuma orang dapat bilang yang terhormat? Iya, dan kenapa akhirnya yang dia lakukan tidak masuk kantor? Kemudian yang kedua itu adalah administrasi yang pernah tidak dengar kalau umpamanya embok protes, kenapa itu mesti mau pakai tanda tangan lagi? Orang mau jawab dari dulu begitu embok. Iya kan? Ada kan yang jawab sudah dari dulu kok begitu DP administrasi, soalnya tidak bisa berubah. Nah itu lagi administrasi yang tidak tidak inovatif. Kemudian tantangan berikutnya adalah masalah politik. Ini ada pesan-pesan sponsor orang bilang. Sponsor sekali lagi. Ini orang sponsor. Jangan kasih susah, jangan bikin gampang pada dia. Ini pe orang dia bukan ini pe orang. Masih ada lagi begitu. Masih ada begitu juga Embo. Miris toh. Nah, makanya itu karena ada pesan sponsor sehingga sponsornya lebih banyak daripada isi acaranya. Iya kan? Iklannya lebih banyak, lebih memakan waktu. Kemudian juga permasalahannya juga ada birokrasi yang memang sengaja dibuat jadi gelap, jadi kasih tidak kabur, bisa terlihat. Kasih kabur. Iya. Makanya orang ada yang bertanya kayak, kenapa saya tidak naik pangkat?
Padahal sudah memenuhi syarat. Oh, ini pejabatnya sibuk. Itu kan sengaja. Sengaja supaya menghambat. Supaya kalau lancar, mungkin mesti ada juga amplop. Kuti-kuti orang bilang Iya. Di dunia kampus juga begitu. Sebagian oknum-oknum masih tidak mau kasih ujian kalau tidak ada amplop. Masih aja. Berarti selain berkompeten tadi, mesti komitmen lagi. Dia mesti berkomitmen terhadap outputnya. Apa sih yang kita inginkan outputnya, outcome-nya apa, ya kan, hasilnya apa, DP keluaran dari apa yang dilakukan pemerintah itu seperti apa. Ya, bagaimana Embok orang mau bikin reformasi birokrasi, sedangkan karakternya masih sama seperti dulu, cara-caranya masih sama. Jadi ibaratnya wajah baru stok lama begitu. Dia sudah lama digudang, dia keluar lagi, itu terus lagi. Cuman yang kita harus salut itu adalah terkait sekarang digitalisasi itu sekarang untuk pengurusan sebenarnya lebih mudah. Kemudian mengurangi atau menutupi sedikit-sedikit celah-celah korupsi. Iya, itu calo harusnya soalnya kalau terlalu terang dan benderang dan betul-betul ada transparansi dan akuntabilitas, orang enggak punya celah lagi mau banakal. Mau berapa balik B tadi kan? Iya, makanya itu harus dihambat tuh sedikit. Umpamanya bilang, wah anggaran untuk digitalisasi mahal lah, iya kan? Iya kan? Kita tidak punya anggaran untuk itu. Pasti banyak orang miskin. Seolah-olah ini temanya juga pengentasan kemiskinan. Jadi kita harus urus dulu orang miskin, gitu kan? Padahal ini supaya menghindari digitalisasi yang betul-betul sangat transparan orang bilang, iya kan? Seperti itu. Dan memang itu menjadi tantangan yang kita berat. Tapi kalau dalam reformasi birokrasi selain tantangan-tantangan yang ada, yang paling penting adalah bagaimana kita saling mengedukasi mana hal yang benar, mana hal yang salah. Karena biasanya secara administrasi terlihat benar, tetapi tahapan dan proses bisnisnya itu salah. Karena bisa aja umpamanya ya, Emo bilang begini, kita Petamang itu harus pergi di dinas Batunggu. Padahal itu di dinas itu sebenarnya dia sudah bisa cek dulu dari website. Akhirnya dia mesti pergi sana. Sampai di sana dia juga diminta mana KTP. Masa orang mau terima bantuan minta KTP lagi padahal sudah ada di website. Dia sudah daftar, dia sapa, ya kan? Iya, tanya. Dia harusnya kan percaya, tapi itu juga susah. Kayak tantangan yang kelimanya itu kayak gini, Embo. Coba pikir, orang itu banyak sekali administrasinya karena cenderung juga masyarakat kita tidak jujur. Menerima bantuan handphonenya 2, selalu orang bilang kan, menerima bantuan padahal orang tahu dia orang kaya di desa tersebut. Menerima bantuan padahal misalkan dia sudah menerima bantuan dari tempat lain, kemudian dia jual yang lain, kemudian terlihat tidak dikasih beras, dia jual berasnya. Terus dia bilang dia tidak ada berasnya, belum dikasih. Ya kan? Banyak hal-hal begitu. Dan contoh aja, kita cek deh, Embo. Kalau kita lihat pejabat-pejabat rumahnya pasti ada gas 3 kilo. Padahal itu ada tertulis besar-besar ada tulis ini gas for orang miskin. Ada tertulis pada DP tabung itu dia. Embo ada, jangan-jangan di Embo Peru malah ini. Embo kan masih tak masuk di situ. Oh begitu. Di Embo saudara-saudara. Embo ada yang tuh besar tuh tinggi itu dia. Itu bukan reformasi birokrasi berarti. Jadi agak sulit juga di salah satu pihak pemerintahnya masih perlu teredukasi lagi, karena kalau yang zaman-zaman sekarang sudah bagus lah Mbak ya. Kita lihat catnya, kemudian tes-tesnya masuk PNS sekarang kan udah berat, nggak seperti dulu. Dulu kan by rekomendasi nih. Iya kan? Nah, orang-orang yang di zaman by rekomendasi itu kan belum habis. Iya kan? Masih ada nih orang-orang by rekomendasi yang dimana tes itu hanya formalitas. Tapi mesti ada nota kan. Nah, orang-orang itu belum habis. Tapi ada generasi-generasi yang baru lah ya, taruhlah umpamanya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir yang memang cerdas. Tapi itu juga resistennya bisa mereka juga tertular. Jadi sama terkontaminasi orang bilangnya. Jadi sama, itu bahaya. Padahal waktu tes masuknya sudah benar. Tapi pas di dalamnya terdidiklah lagi dengan hal-hal yang seperti itu, menggampangkan cara, memanipulasi data, iya kan? Data dan fakta, misalkan berapa bantuan yang sudah dikasih? 50. Padahal 20-nya itu tidak diberikan. Gitu kan? Jadi pencatatannya yang bilang tadi terkait pelaporannya, terkait administrasi, itu belum ada reformasi. Bahasanya yang besar, reformasi birokrasi. Tapi pelaksanaan di lapangan, coba deh, bahkan ada hal yang miris sekali, Embo. Saya lihat ada satu pegawai
yang hampir semua barang atau perabotnya di rumah itu tulis ada DP bantuan. tulisan APBD 2020. TA tahun anggaran. Iya. AC-nya, kursinya, mejanya Itu dia, dan semua. dorang bilang apa? Dorang ada lelang ada itu istilah dem. Iya, mereka bilang ada lelang, tapi ketika lihat di pelaporannya itu adalah ternyata hilang. Hilang kan? Hilang. Kong timbul di rumah. Timbul di rumah. Begitu juga sebaliknya kalau pemeriksaan aset ditanya, aset mana yang hilang? Oh, laptop apa ini? Oh, ini merek ini, spesifikasinya ini, tahun ini. Oh, ngana punya ada tuh di rumah yang rusak. Oh iya, pinjam dulu. Kasih lihat dulu. Foto bawa barangnya ada. Nanti habis pemeriksaan kasih pulang. Kateduh. Ternyata masih boleh dorang, berarti aturan ada tapi dorang masih boleh jaga siasati begitu. Di daerah tertentu dan di tempat tertentu. Indikatornya gini. Kalau kemiskinannya menurun, penganggurannya menurun, pertumbuhan ekonominya naik, itu mungkin salah satu indikator. Karena menurutku masalah di Indonesia ini, masalah di bangsa kita adalah masalah reformasi birokrasi. Karena kita mau urus ekspor saja, mau impor, mau apapun itu yang kita akan lakukan selama kita ada di bumi pertiwi ini. Iya kan? Embok Nusa dan bangsa ini. Selama tidak ada reformasi birokrasi, itu kita tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah maju. Taruhan deh. Begitu terus. Akan begitu terus. Karena kunci yang membuka bahwa kita akan sukses itu hanya lewat reformasi birokrasi. Ya kan? Selama itu tidak terjadi atau itu sengaja dipatahkan kuncinya, hanya seperti show up atau kita punya kunci nih, tapi tidak dipakai dan tidak dipelihara, itu kita percuma ngomong. Iya kan? Cuma dorang bilang lip service dong. Iya. Dan apalagi kalau ada satu daerah yang sudah bagus, tapi yang lain tidak bagus, ada ketimpangan, tetap aja kalau ditambahkan dirata-ratakan tetap aja kita tidak bagus, masih di bawah. Nah, makanya indikatornya seperti itu. Contoh, kenapa ada kemiskinan? Padahal bantuannya banyak. Kenapa kita tetap bodoh? Padahal ada 20% anggaran untuk pendidikan, ada untuk kesehatan, iya kan? Jadi masalah-masalah administrasi, contohnya bupatinya bilang bahwa sudah bantuan nanti akan aman, tapi ketika diimplementasi di lapangan, itu pelaku-pelakunya tidak paham bagaimana melaksanakan itu. Akhirnya jadi kacau lagi. Nah, sehingga paling penting itu adalah reformasi birokrasi adalah memilih pejabat-pejabat itu yang memang punya profesionalitas dan integritas. Itu kuncinya. Tapi kalau masih syarat politik, ini kita pe orang, ini embok PKK, ini embok PAD, ini embok P saudara. Nah, itu selalu itu pasti akan rusak. Di situ aja kita akan rusak. Jadi kita bisa lihat nih penyakitnya. Kayak gini, reformasi birokrasi biasanya orang lihat, oh apakah ini pemerintahannya, ini pelayanan publiknya sudah jalan. Apa yang dilakukan oleh juri? Pergi dulu lihat ke toiletnya atau ke WC-nya gitu kan. Dilihat dulu kamar mandi, kalau kamar mandinya bersih, sudah, yang lainnya gampang. Dapat ukur dari situ. Dari situ dilihat, ya kan? Contoh kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, kita lihat aja di dalam daerah itu ada bank-bank tertentu yang harus ada di situ. Kalau bank itu tidak ada di situ, berarti belum. Kalau anak-anak sekarang kan bilang gini, kalau ada makanan cepat saji, umpamanya tiba-tiba ada di daerah itu, berarti daerah itu sudah maju kan. Kita lihat ya, kalau ada bank-bank tertentu yang ada di daerah itu, berarti perputaran uang itu kita tahu jelas nih, bisnisnya apa kita jelas. Iya. Karena kan pasti masyarakat yang banyak untuk meminta ya untuk bank itu ada di situ supaya mudah bisnisnya dan sebagainya ya. Nah, kita juga lihat nih birokrasi. Kalau umpamanya ini bupatinya bagus nih, wali kotanya bagus, tapi yang jadi kepala-kepala dinasnya ini orang-orang yang punya track record yang tidak paham. Kita udah tahu nih pasti akan berakhir buruk. Begitu Pirua. Begitu Embo. Yang Embo tadi belum terlalu mengerti itu sama dengan Memlen ada bilang tadi itu angka kemiskinan menurun. Embok pertama ini Om Nyong dia bilang DP hidup begitu tuh. Berarti bagaimana sebenarnya itu mau ukur itu misalnya orang daerah ini angka kemiskinan menurun kan Embok ada dapat baca di itu karena administrasinya statistik. Itu masih hambatannya juga yang termasuk yang keenam adalah ini masalah reformasi birokrasi tapi masih ada terkotak-kotak. Orang Manado suka bilang ego sektoral. Contoh makanya kita cek di dinas sosial
kita cek Mbok teman itu ada di DTKS. Iya ada. Oke. Kemudian orang cek dia termasuk orang mungkin menengah ke bawah lah, taruhlah begitu. Saya nggak mau bilang miskin sih. Karena kalau kita juga jadi miskin kalau dibandingkan dengan Bill Gates, ya kita miskin juga. Jadi miskin itu kan ada aturannya, walaupun ada aturannya ya. Nantilah kita bicara yang lain. Dan pokoknya ada bahasa regulasi kan, ada bahasa miskin ada itu pokoknya kan. Intinya kalau pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu kan bukan cuma satu dinas, Mbok. Semua dinas harus. Oke lah, kita dapat bantuan beras. Tapi ketika kita mau pergi ke rumah sakit, kita harus bayar obat yang mahal. Iya kan? Kita mau kasih sekolah anak, bayar pendidikannya juga mahal. Iya kan? Nah, itu kita jadi miskin betulan miskin struktural. Kita tidak bisa lari dari kemiskinan. Harusnya ketika bapaknya dinas di mana Mbok teman itu? Kalau dia di pesisir, berarti kan mesti ada bantuan. Dikasih apa itu? Pajeko, kasih perahu, iya kan? Jangan cuma kasih perahu, mesti pikirkan DP bensin. Kok mesti pikirkan lagi dia itu nanti perawatan kapalnya bagaimana, perahunya bagaimana. Kok itu kan nanti stunting, kok cek lagi dinas yang lainnya, cek masih adakah bantuan-bantuan yang lain yang harus diberikan. Karena itu kita harus kasih keluar dari kemiskinan kan. Nah berarti kan itu mesti ada proses dan orang udah bilang mau kumalendong. Semua dinas, contoh ya. Kalau umpamanya dicek nih, dinas sosial sudah kasih bantuan ke Mbok teman, sudah. Cek kesehatan, Sopi bacek DP kesehatan, sudah. Dinas pendidikan bagaimana di anak-anak sekolah, sudah. Kemudian bagaimana di PU, DP sanitasi dan sebagainya, sudah aman. Dia di perumahan yang layak tidak, di Perkim, aman. Sudah dicek satu-satu aman. Tapi tidak nyambung. Tidak nyambungnya, misalkan adalah ketika Mbok teman itu cuma didatang umpamanya bawa beras cuma 2 liter. Yang lainnya cuma setengah hari mau makan itu. Iya, cuman yang penting bawa foto. Habis itu ambil ulang. Iya kan? Misalkan itu. Kemudian pendidikan. Memang kasih anaknya sekolah, tapi rumahnya jauh. Berarti kan orang mesti berpikir lagi, dinas perhubungan yang lainnya siapkan, berarti ada angkot di situ yang mau ngantar. Makanya masalah itu harus baku malindung bersama kebijakan. Sehingga administrasi itu biasanya dinas itu bilang gini, trompet administrasi so bagus, orang dapat penghargaan pelayanan publik terbaik. Tapi kalau tidak connect, biasanya bahasanya tidak cross cutting lah, tidak cascading lah dengan yang lain, yaitu bahasa planet. Bahasa planet. Embutnya jangan terlalu mengerti itu. Betul. Dia. Itu bahasa planet itu artinya tidak baku cocok dan klop begitu. Iyo, nyanda satu kali jalan, itu pasti berakhir dengan buruk juga, Embok. Lama-lama Embok menjadi pandai ini, dia buat dengar ini. Aduh, Embok so pandai kuah. Mau tambah pandai ini Embok berarti kalau jadi dengar. Ini Memlena tadi Embok dapat dengar, Memlena ada jelaskan itu. Sekarang musim so dekat pilkada toh. Tadi dapat singgung sedikit. Supaya itu nanti kepala daerah yang baru yang mau jadi itu dia dorangnya nak cuma mengerti itu politik bagaimana supaya mau jadi, supaya dorang mau jadi pemimpin. Mari setelah sudah jadi pemimpin dorangnya nak mengerti itu apa dorang mau backing sama yang tadi menjelaskan. Bagaimana apa sebenarnya yang mesti mau istilahnya mau isi pak dorang supaya istilahnya dorang mengerti kalau dorang nanti sudah jadi pemimpin, jadi eksekutif dorang bilang ya. Eksekutif. Embok, biasanya kalau jadi politikus dia mulai dari bawah, jadi aktivis. Baru yang kedua dia memang orang bilang darah biru di partai. Berarti kan dia ikut pelatihan. Ya kan? Kalaupun tidak semuanya, dia ada pendidikan politik lagi dan pelatihan-pelatihan. Ada di sekolah partai. Ya kan? Ada. Jadi profesionalitasnya dijaga. Pasti dia mengerti. Tapi yang biasanya jadi masalah itu di integritas. Apa itu integritas itu? Bukan isitas. Bukan isitas ya. Kalau KPK definisikan kalau integritas itu pribadi kalau orang biasanya bilang integritas perkataan sama dengan perbuatan. Harus sama jangan bilang lain di mulut, lain di bibir, lain di hati yang udah bilang. Bahaya. Jadi biasanya kita kenal kalau KPK itu sebutnya itu ada 9 nilai. Jadi orang itu harus jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras gitu kan. Gagak kali kalau begitu tuh itu calon pemimpin sesuai dengan itu 9 poin itu dia. Tapi bagaimana kalau kita bilang begitu sedangkan masuk bayar mahar politik? Keluar doi lebih dulu serta jadi dia mau cari balik modal kan. Ya, kemudian kos politiknya kita. Yang besar. Iya kan? Kos politik. Dan bagaimana masyarakat sekarang berpikir praktis-praktis. Terima DP doi, yang pilih orangnya,
Tapi lebih banyak yang mau pilih kalau ada yang tindis lebih tinggi. Iya kan? Itu juga bahaya. Sehingga ketika dia jadi bupati atau wali kota, dia pikirannya bagaimana dia mau ganti DP biaya kemarin. Proyek-proyek. Iya kan? Nah, itu yang bahaya. Jadi reformasi birokrasi sehingga sebenarnya sih bijak terlepas dari hal tersebut ya, Mbok. Kita harus mikirnya bahwa selama kepala-kepala dinasnya itu yang birokratnya, sekdanya itu bagus, kayaknya aman deh. Baru dorang juga kan ada DP istilahnya DP sumpah DP dorang bilang fakta integritas. Pakai cuma formalitas biasa Embo. So sumpah pakai Alkitab dengan Al-Qur'an. Dengan ada DP pendeta dengan DP Pak Imam ada mau jaga-jaga pas sumpah itu dia. Semua yang ada di KPK. Tapi orang mau pilih siapa? Orang mesti pilih dulu DP track record. Yang betul-betul orang paham tentang reformasi birokrasi. Jangan juga kayak begini. Kebanyakan ya, kita kan juga masuk di rumah sakit ya. Masuk di rumah sakit, kita juga masuk di dunia pendidikan yang lain. Paling pasti itu juga kalau umpamanya begini, Embo. Ini orang nggak ikut antrian karena orangnya bupati, orangnya wali kota, orang mesti layani duluan. Itu berarti DP bupati wali kotanya paham DP reformasi. Itu DP nama apa? Nepotisme ya, atau apa? Ada istilah itu dia. Haji mumpung dang. Orang Manado bilang makam puji karena bersaudara dengan kepala daerah. Itu ada jabatannya jadi pakai DP. Pakai itu dia. Jadi orang harus pilih tantangannya ke depan itu adalah bupati atau wali kota atau gubernur, wakil gubernur dan wakil-wakilnya itu semua adalah orang yang paham tentang reformasi birokrasi. Bukan orang yang justru malah tambah merusak reformasi birokrasi tersebut. Seperti itu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana juga mengedukasi masyarakat tentang apa sih hak dan kewajiban mereka. Iya kan? Seperti itu. Reformasi birokrasi dimulai untuk bagaimana kita membuat sebuah pelayanan publik yang lebih baik. Tadinya awalnya seperti itu. Tapi kemudian berkembang bahwasanya di Indonesia ini terlalu banyak administrasi. Kalau ditanya kenapa banyak administrasi, karena katanya masyarakatnya susah dipercaya. Iya kan? Susah untuk teredukasi. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Saya cuma pesan sih sebenarnya, Embo, dalam hal ini harus pilih pemimpin yang profesional dan berintegritas. Itu kalau dorang misalnya jadi kepala daerah dorang memang DP modal cuma modal doi nyanak mengerti nyanak tahu. Itu bagaimana DP jalan keluar dan DP solusi dorang bilang mesti jangan pilih lah. Nah maksudnya kalau dorang sudah pilih ada DP sekolah khusus protes. Paling takut kan no viral no justice. Paling takut itu kalau ada di FB, ada di Instagram. Takut itu jadi koreksi tuh. Dan Kementerian Dalam Negeri juga bisa buat teguran ke mereka ketika menjalankan pemerintah. Ada DP visi misi jelas. Orang semua foto tuh semua orang bilang semua screenshot dan DP visi misi serta dia sudah jadi nyanak sesuai dengan DP janji-janji. Karena dia bingung nih. Dia bingung soalnya kadisnya itu lip service. Kadisnya bilang, bagaimana ini masalah ini? Aman. Bilang, sudah aman. Bapak tenang saja, semua sudah beres. Iya kan? Sudah administrasinya diurus, sudah. Bapak tinggal tanda tangan. Begitu tanda tangan salah. Kebijakannya. Bapak yang tanggung. Habis itu Bapak KPK datang. Iya, Bapak yang tanggung. Iya kan? Bapak susah. Jadi susah itu kalau umpamanya kita memilih pemimpin. Namanya pemimpin ya. Harusnya semua yang dia paham, dia tahu. Kalau kita masih pemimpin yang mohon maaf yang karena hanya membayar kita, berarti kan kita harus siap-siap resikonya. Bahwa bansosnya, iya kan, kemudian dijadikan alat politik, misalkan ataupun diambil setengahnya untuk kepentingan pribadi. Kan waktu Pak calon dia sok bayar di muka, orang bilang sok kasih 300.000. Jadi kalau dia sok jadi pemimpin dia bayar lebih dulu yang lunas. DP semua APBD, kalau APBD-nya 2 triliun untuk dia semua begitu ya. Dia bayar lebih dulu Ada coblos, ada bayar. Jadi dia nggak mikir birokrasi. Kalau surat-suratnya menumpuk sampai banyak sampai tinggi begini di kantor, dia juga nggak peduli yang dia mau tanda tangan. Sampai orang-orang masyarakat sudah seperti bingung-bingung di depan menunggu tanda tangan, nggak peduli. Nah, itu bahaya tuh. Makanya orang bilang bahwa atasan itu harus lurus. Kalau atasannya bengkok, ya di bawahnya juga bengkok. Iya kan? Karena ada DP contoh orang bilang. Contoh. Jadi kita juga bengkok.
Iya kan? Ore. Soalnya kalau kita lurus nanti gambar kita lain sendiri. Ini kalau orang sudah pilih itu, kalau ini kan orang cerita kalau so habis pilkada itu ada DP sekolah itu misalnya sekolah. Ada dong, semua kursus partai. dan kasih kursus dulu tuh. Iya. Tuh ada bupati dikasih dengan nasihat. Cuma wali pertanyaannya kota. mungkin pada saat sekolah tidur mungkin di kelas ya. Dia tidur di Dia kelas. nggak dengar tuh Dia DP nggak dengar. instruktur ada bilang ya. Iya, cuma foto mengikuti sekolah, ya kan? Oh, Mengikuti sekolah partai, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Nah, akhirnya kentara kok itu Embo. Dapat tahu ya? Dapat lihat. Dapat lihat ya. Dari kebijakan-kebijakan paling gampang itu lihatnya apa? Kayak tadi kita bilang, orang sekitarnya. Ore. Orang bilang ring 1, ring setengah, ring seperempat. Coba lihat. Ring balak. Iya, ring balak, DP ring balak itu. Iya kan? Oh. Siapa-siapa tuh orang-orangnya itu kan. Bahkan ada kan pernah kejadian kalau kepala daerah itu mau ditemui untuk tantangan, ada harus kasih ke ajudannya 5 juta. Ore. Baku dapat dulu yang ini. Baku dapat dulu yang ini. Itu. Nanti pas baku dapat yang dia diminta doi dulu. Ore. Kasih dulu 5 juta. Kalau nyanda, dia nak bawa tantangan. Tapi kepala daerahnya nggak tahu hal tersebut. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu orang-orang di belakangnya. Makanya kemampuan jadi pemimpin daerah itu juga harus mengetahui apa yang terjadi di belakangnya kan sebenarnya. Dan berarti kalau semua pakai itu peraturan reformasi birokrasi itu dia pakai ini ada bertahun-tahun dibuat, tapi pelaksananya di lapangan implementasinya ini yang susah. Itu kalau hanya tadi kan ya karena WTP itu kan wajar tanpa pengecualian, hanya wajar. Oh begitu wajar. Jadi kalau umpamanya kamu belanja, notanya ada, wajar. Belanjanya cukup, wajar. Tapi korupsi di balik itu kan tidak. Jadi WTP tidak menjamin tidak ada korupsi. WTP tidak menjamin terjadinya reformasi birokrasi, tidak menjamin. Tapi bahwasanya WTP itu sebagai salah satu indikator untuk menghantarkan kita ke reformasi birokrasi, iya. Tapi jangan dulu langsung bangga kan kalau WTP berarti tidak ada korupsi. Itu juga kita bingung, Embo. Siapa bangga sekali. Padahal itu hanya salah satu indikator. Iya kan? Ada indikator pertumbuhan ekonominya, ada indikator pelaporan sakitnya. Sakit itu bukan sakit ya? Bukan sakit. Apa itu sakit? Sakit itu pelaporan. Jadi dia memberikan laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi seperti itu. Itu mau dapat kontrol di situ, mau dapat lihat dapat tahu di situ. Target-target yang dicapai. Nah, kalau misalnya ini semua sobekeng ini administrasi sobekeng baru dorang sopi periksa itu ternyata masih dapat itu ada DP proses ya no. Dapat yang tadi rupa datoki rupa kurang DP pasir. Oke, berarti bongkar bikin baru. Rugi lagi kan? Iya. Tanggung jawab 2 kali ya. Iya. Tapi orang selalu bilang kalau kita dapat pemerintah yang baik, itu masyarakat pasti sejahtera kan? Makanya itu ada 3 hal yang kita lihat. Berarti pertama good governance-nya jalan. Clean government-nya juga. Ya kan, tata kelola pemerintahan yang baiknya jalan ada. Berarti bahwa di mana masyarakat itu lebih diutamakan dan mereka mendapatkan mereka sebagai pelayan gitu kan. Dan waktu tunggu itu berkurang. Berarti kalau tata kelola pemerintahnya bagus itu oke. Ada hal-hal yang kecil saja. Tulis surat salah-salah bahasa Indonesianya. Tata kelola pakai H. Harusnya jangan pakai H Iya, tata kelola. Itu ya salah-salah. Jadi saya bisa mikir, ini birokrasi sekolah enggak sih? Masa bikin surat-surat penting salah-salah tulis, salah-salah ketik, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakatnya sejahtera tidak? Bantuan dapat tidak? Jangan cuma gara-gara emboknya bapil ini satu, embok sudah dapat, padahal mesti dapat. Ya dapat. Jadi begitu embok dapat, embok aji mumpung. Ambil orang semua tahun-tahun lalu kok kita nggak dapat, ya kan? Yang ketiga adalah daya saing. Kita lihat ya daya saing. Daya saingnya apakah di daerah itu yang tadi saya sampaikan perputaran uangnya, banknya dan sebagainya itu juga yang kita harus lihat. Jadi 3 hal itu penting dalam menunjang untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasinya sudah jalan atau tidak. Kan? Jadi kalau umpamanya kita di pendidikan aja kita bilang reformasi birokrasi salah satunya apa? Outputnya kita banyak menghasilkan sarjana. Bukan. Tapi apakah sarjana itu bisa terserap dalam dunia pekerjaan? Itu kan salah satu indikatornya. Itu aja kita ngomong-ngomong ini tetap baliknya adalah banyak tapi lulus kemari cuma jadi pengacara pengangguran banyak acara. Akhirnya masih banyak begitu sekarang. Masih banyak, kasihan sekali. Dan apalagi ini yang generasi kemarin lulusan Covid ini. Yang di rumah pakai Zoom meeting ini kan. Berapa dapat yang sosialisasinya kurang, iya.
dengan perubahan karakter budaya sudah banyak sekali. Nah, hal-hal itu kayaknya kita ketertinggalan deh dengan daerah-daerah lain yang dimana kita mengurusin izin cuma cukup 1 lembar. Kalau kita terlalu banyak lembaran-lembaran yang lain. Pirwa. Iya. So kertas-kertas apa itu? Tapi di lain pihak juga pemerintah juga benar. Karena kalau tidak banyak kertas itu anak-anak juga nakal sih kalau cuma saja bisa dipalsukan. Iya kan? Ya, dilematis lah seperti itu. Mar embok ngana kasih kopi atau teh yang ada tulis TVRI biasa ngana kasih. Tadi ada di bawah. Tadi ada. Ini dapat lihat rupa orang ini dia. Mana guys? Lupa. Abis ini dia jauh terang. Abis ini dia Kang. Oke. Nanti embok bikin akan kopi sadap sekali. Tentu pemirsa suka tuh mau sampai mau dengar ini. Mem, semua ada baik ini dia. Dari tadi embok perhatikan gagak sekali ini Mem jaga jelaskan orang bilang nih ideal dah nganu. Kalau birokrasi normatif ya. Gagak pokoknya orang bilang pilot ya kalau embok bilang. Sebelum embok mau jelaskan lagi Pak embok Petamang di apa Om Nyong ini dia supaya dia nyak marontak. Embok Petamang itu sebelum dia marontak di instansi ternyata sekarang Mem jelaskan. Kira-kira apa lagi yang perlu embok mau jelaskan pada dia Pak embok Petamang ini Pak Om Nyong ini dia supaya istilahnya dengan ada reformasi birokrasi apalagi pakai FAM tematik ini dia harusnya orang lebih harusnya kalau kalau embok Petamang itu embok tanya dulu dia ada surat pengantar dari desa dan kaget dia pergi popo-popo yang langsung pergi instansi itu lagi kok mengamuk-mengamuk di sana padahal dia yang salah bikin balik ulang. Nah itu kan kemudian yang kedua yang paling pastikan bahwa edukasi ke masyarakat bahwa masyarakat harus bertanya ke pala lah ataupun tuanya atau sangadinya terkait dengan apa yang harus menjadi hak dan kewajiban mereka seperti itu. Jadi kita pesan adalah ke depan ya. Terkait dengan reformasi birokrasi, selama satu daerah itu tidak ada reformasi birokrasinya atau terkesan terhambat atau terkesan setengah-setengah hati, maka jangan harap pembangunan di daerah itu akan maju. Maka apa yang harus kita lakukan? Mulailah dari diri kita sendiri untuk bersikap profesional dan berintegritas. Begitu. Mem, orang semua baku pisah ini dia rupa dong dapat dengar. Tuh dong dapat dengar tadi tuh memang ada bilang tuh sakit leher biar terakhir napa ya rupa ada ini. Aduh, itu no. Aduh makasih. Ini masuk di reformasi birokrasi ini dia. Harusnya DP tahapan saat kita lewat ini dia Iya, betul. Orang bilang bagaimana memang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu dapat tuh. Yang penting dari pencatatan dan pelaporan ada ini dia. Itu mesti mau pastikan. Iya toh. Oke. Makasih banyak kasih banyak ilmu Pak ini embok ini di embok. Sama-sama embok. Karena jangan main di tapi tanpa embok nanti. Nanti embok mau pasiar. Nanti panggil mau pasiar terus mau bicara banyak hal. Apalagi di KPPS di pendamping siaran TVRI. Embok tuh situ toh. Orang baku dapat lagi di situ. Selalu baku dapat saling mengedukasi toh embok. Sukses selalu. Makasih. Jadi pemirsa nanti mungkin orang masih mau baku dapat ulang lagi dengan Mem di orang bilang di topik-topik di judul-judul acara yang lain kan. Iya. Tetap embok selalu mau suruh panggil Pak Mem. Ibu Dr. Magdalena Wulur. Itu nama lengkap. Tadi embok belum dapat bilang di pertama. Orang nanti baku dapat lagi di acara Baku Muka. Cerita.